Welcome to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai program pengolahan data yang telah kami buat. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Baiklah, langsung saja. Yang pertama ada Desi Putri Mardana, kemudian ada Mutiara Ramadhani Hariri, kemudian ada Nesya Zifara Pratama, kemudian ada Nisrina Najla Walfitri, dan saya sendiri Rafika Maharani Damayanti. Berikut penjelasan mengenai program kami. Silahkan disimak dengan baik ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai program yang telah kami buat. Program yang kami buat ini merupakan sebuah program pengolahan data berbasis teks yang dirancang dengan menggunakan bahasa pemrograman yaitu QBasic, di mana program ini memiliki beberapa fitur, di antaranya menambahkan data, memperbaiki data, menghapus data, dan menampilkan data yang tersimpan. Dan di dalam program pengolahan data ini, kami memilih untuk menggunakan database pasien dari sebuah rumah sakit. Nah, apa sih alasan kami menggunakan database pasien dari sebuah rumah sakit? Ada beberapa alasan mengapa program kami berfokus pada data pasien. Yang pertama yaitu, sistem pencatatan pasien banyak digunakan di rumah sakit, klinik, dan puskesmas, yang dimana program ini bisa menjadi dasar untuk sistem yang lebih kompleks. Kemudian program ini juga menggunakan array 2 dimensi yang merupakan konsep penting dalam pemrograman untuk menyimpan dan mengelola data terstruktur, sehingga dapat melatih struktur data. Kemudian ada sistem manajemen pasien dapat membantu tenaga medis dalam memberikan pelayanan yang lebih cepat dan akurat. Maka dari itu, program ini penting bagi pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir, program ini juga bisa dikembangkan menjadi lebih luas. Misalnya dengan menambahkan fitur pencarian, penyimpanan ke file, ataupun antarmuka berbasis GUI. Program ini kami buat untuk membantu dalam pencatatan dan pengelolaan data pasien secara lebih sistematis, sederhana, dan efisien. Dan ada pun beberapa tujuan lainnya kami membuat program ini. Yang pertama yaitu menyediakan sistem pencatatan pasien yang dapat menambah, memperbaiki, menghapus, dan menampilkan data. Kemudian juga dapat menghindari pencatatan manual yang rawan hilang atau rusak. Kemudian menambahkan akses dan pencarian data dengan menyimpan informasi dalam array sehingga lebih mudah dan cepat. Dan yang terakhir adalah mengembangkan keterampilan pemrograman QBasic, khususnya dalam penggunaan array, perulangan, dan subroutine atau subroutines. Adapun manfaat dari program yang telah kami buat ini, yang pertama yaitu mempercepat proses pencatatan pasien tanpa harus menulis di buku atau kertas. Kemudian mempermudah perbaikan dan pengelolaan data tanpa harus mencoret atau menulis ulang. Dan ada juga program kami ini memungkinkan sistem digitalisasi sederhana untuk klinik kecil atau rumah sakit dengan keterbatasan teknologi, dan membantu juga seorang pemula dalam memahami konsep pemrograman seperti input atau output, array, perulangan, dan subroutine. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan beberapa fitur yang ada dalam program kami. Nah, yang pertama kami akan memunculkan output berupa menu utama, yang dimana berisi tambahan data, perbaiki data, hapus data, tampilkan data, dan yang terakhir opsi keluar. Berikut penjelasannya. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai program menu utama pencatatan pasien. Nah, program ini merupakan sistem manajemen data pasien yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan, memperbaiki, menghapus, dan menampilkan data pasien. Semua fitur ini dapat diakses melalui menu utama yang berfungsi sebagai pusat navigasi program. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam struktur program menu utama.
Nah, yang pertama itu kita akan melakukan deklarasi fungsi dan subrutin, di mana sebelum program utama berjalan, ada beberapa subrutin dan fungsi yang dideklarasikan. Subrutin ini adalah blok kode yang menangani tugas tertentu, seperti menampilkan menu utama, menambah data pasien, mengedit data pasien, menghapus data pasien, menampilkan semua data pasien, dan opsi terakhir adalah keluar dari program. Nah, dengan mendeklarasikan subrutin terlebih dahulu, program menjadi lebih terstruktur dan mudah dibaca. Baiklah, selanjutnya yang kedua kita akan melakukan pengaturan tampilan dengan warna. Nah, agar tampilan program lebih menarik, warna teks dan latar belakang kita bisa mengatur tersebut. Nah, dalam hal ini, dalam program kita ini kita membuat teks dibuat menjadi warna putih, dan latar belakang ini kita beri menjadi warna ungu terang atau pink terang. Kemudian, pengaturan ini bertujuan untuk meningkatkan keterbacaan dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih nyaman saat menggunakan program. Selanjutnya, yang ketiga adalah penyimpanan data pasien. Nah, program ini menyimpan data pasien dalam bentuk array 2 dimensi, yaitu sebuah tabel yang memiliki 100 baris dan 6 kolom. Setiap pasien memiliki 6 informasi utama, yaitu yang pertama ID pasien, di mana ID pasien tersebut sebagai identifikasi unik setiap pasien. Kemudian yang kedua ada nama pasien, di mana berisikan nama lengkap pasien. Kemudian yang ketiga ada umur pasien, yang berisikan usia pasien dalam format angka, di antara angka 0 sampai dengan angka 100. Nah, yang keempat ada jenis kelamin, yang dimana berisikan laki-laki dan perempuan, dan hanya bisa dideklarasikan dengan huruf L dan huruf P. Dan yang kelima ada alamat pasien, yang dimana berisi tentang tempat tinggal pasien. Kemudian yang keenam terakhir adalah jenis penyakit, yang dimana berisikan tentang penyakit yang diderita oleh pasien. Selain itu, ada variabel khusus yang menyimpan jumlah total pasien yang sudah dimasukkan dalam sistem. Baiklah, selanjutnya adalah tampilan menu utama, di mana ketika program dijalankan, pengguna akan langsung disajikan menu utama yang berisi beberapa pilihan, yaitu pertama, menambahkan data pasien, kemudian yang kedua, memperbaiki data pasien yang sudah tersimpan, kemudian yang ketiga, menghapus data pasien berdasarkan ID, yang keempat, menampilkan seluruh data pasien, dan yang terakhir adalah keluar dari program. Nah, menu ini dirancang agar pengguna dapat memilih fitur dengan mudah hanya dengan memasukkan angka sesuai dengan opsi yang diinginkan. Baiklah, selanjutnya yang kelima adalah cara program menangani pilihan pengguna. Nah, di sini setelah pengguna memilih menu dengan memasukkan angka 1 hingga 5, program akan menjalankan fungsi atau subrutin yang sesuai dengan yang dipilih oleh pengguna. Jika pengguna memilih angka 1, maka program akan masuk ke dalam fitur penambahan data pasien. Kemudian, jika memilih angka 2, maka program akan meminta ID pasien dan memungkinkan pengguna untuk memperbaiki informasi pasien. Kemudian, jika pengguna memilih angka 3, program akan meminta ID pasien yang ingin dihapus, lalu menghapusnya dari daftar. Kemudian, jika pengguna memilih angka 4, maka program akan menampilkan semua data pasien yang sudah dimasukkan. Nah, yang terakhir, jika pengguna memilih angka 5, maka program akan mengakhiri program dan keluar. Nah, proses pemilihan ini dilakukan menggunakan struktur pemilihan yang efisien, sehingga program dapat berjalan dengan lancar. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam struktur program terakhir pada menu utama. Nah, pada menu utama ini, struktur program terakhir adalah perulangan untuk menjaga program tetap berjalan. Nah, agar pengguna bisa terus menggunakan program tanpa harus menjalankannya kembali, setiap kali selesai melakukan suatu tindakan, maka program menggunakan perulangan, atau kita sebut juga dengan looping. Nah, setelah pengguna menyelesaikan suatu tugas, misalnya pengguna selesai menambahkan pasien, maka program akan kembali ke menu utama. Kemudian, program hanya akan berhenti jika pengguna memilih opsi nomor 5, yaitu opsi keluar dari program. Nah, perulangan ini membuat program menjadi lebih fleksibel karena pengguna bisa melakukan banyak tindakan dalam satu sesi tanpa harus menjalankan ulang program. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Desi Putri Mardana.
Baik, terima kasih Rafika. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai subprogram tambahkan data. Subprogram tambahkan data merupakan subrutin dalam bahasa pemrograman Key Basic yang digunakan untuk menambahkan data pasien ke dalam sistem. Program ini berfungsi untuk mencatat data pasien dengan struktur yang jelas. Data yang dimasukkan mencakup ID pasien, nama, umur, jenis kelamin, alamat, dan jenis penyakit. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam struktur programnya. Yang pertama, kita akan melakukan pengecekan kapasitas data dengan menggunakan statement if dan end-if, di mana di program ini kita membatasi jumlah data pasien, yaitu maksimal 100 orang. Sebelum pengguna mulai memasukkan data, program terlebih dahulu mengecek jumlah data yang sudah tersimpan. Jika jumlah pasien sudah mencapai 100 orang, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa data sudah penuh dan tidak bisa menerima data baru. Dalam kasus ini, program langsung berhenti tanpa melanjutkan ke proses input dan keluar dari subrutin. Yang kedua itu, menambah jumlah data. Jika jumlah data masih kurang dari 100 orang, program akan menambah jumlah data dengan menaikkan hitungan sebanyak 1, lalu lanjut ke proses pengisian data pasien. Dengan rumus, jumlah data sama dengan jumlah data ditambah 1. Selanjutnya, yang ketiga, kita akan memasukkan ID dan nama pasien. Pengguna diminta untuk memasukkan ID pasien dan nama pasien dengan menggunakan statement input. Data ini disimpan di dalam array data pasien pada indeks yang sesuai. Setelah itu, menekan Enter untuk mengisi data selanjutnya. Yang keempat, kita akan memasukkan umur pasien dengan validasi. Selanjutnya, pengguna harus memasukkan angka sebagai umur pasien. Jika pengguna memasukkan huruf atau karakter lain, maka program akan memberi peringatan dan meminta ulang input. Jika angka yang dimasukkan kurang dari 0 atau lebih dari 100, program juga akan menolak input tersebut dan meminta pengguna memasukkan angka yang benar. Proses ini dilakukan dengan perulangan sehingga pengguna tidak bisa melanjutkan sebelum memasukkan umur yang valid. Setelah itu, menekan Enter untuk mengisi data selanjutnya. Kemudian yang kelima, itu kita akan memasukkan jenis kelamin dengan validasi. Data yang kita masukkan adalah jenis kelamin. Pengguna hanya boleh memasukkan L untuk laki-laki atau P untuk perempuan. Jika pengguna memasukkan selain dua huruf tersebut, program akan menampilkan peringatan dan meminta ulang input. Validasi dilakukan dengan perulangan, sehingga program akan terus meminta input sampai jawaban yang benar diberikan. Setelah itu, menekan Enter untuk mengisi data selanjutnya. Kemudian, yang keenam, kita akan memasukkan alamat dan jenis penyakit dengan menggunakan statement input tanpa validasi tambahan. Setelah itu, menekan Enter jika sudah selesai mengisi data. Nah, yang ketujuh, kita akan menyimpan data ke file. Setelah semua data pasien dimasukkan, program akan menyimpan data tersebut ke dalam file bernama data.bus. Mode penyimpanan yang digunakan adalah append, yang berarti data baru akan ditambahkan tanpa menghapus data lama. File ini berfungsi sebagai penyimpanan permanen sehingga data tidak hilang meskipun program ditutup. Nantinya, data pasien yang telah dimasukkan sebelumnya akan ditampilkan dengan menggunakan statement print. Data pasien akan ditulis dalam format yang rapi dengan simbol pemisah berupa garis tegak agar mudah dibaca kembali nantinya. Selanjutnya, yang kedelapan, menampilkan data pasien yang baru ditambahkan. Setelah data disimpan, program akan menampilkan kembali data pasien yang baru saja dimasukkan ke layar. Informasi yang ditampilkan meliputi ID, nama, umur, jenis kelamin, alamat, dan jenis penyakit. Ini berfungsi sebagai konfirmasi bagi pengguna, sehingga mereka dapat memastikan bahwa data yang dimasukkan sudah benar sebelum melanjutkan. Dan yang terakhir, ada konfirmasi selesai atau lanjut input data. Setelah menampilkan data pasien, program akan menanyakan apakah pengguna ingin mengakhiri proses atau melanjutkan memasukkan pasien lain. Jika pengguna menjawab Y atau Ya, maka layar akan dibersihkan dan program akan menampilkan pesan bahwa data telah terisi. Namun, jika pengguna menjawab N atau No, maka program akan kembali ke menu utama untuk memungkinkan pengguna menambahkan pasien lain.
Materi selanjutnya yaitu subprogram perbaiki data akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mutiara. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang memperbaiki data. Prosedur perbaikan data dalam bahasa BASIC. Kode ini merupakan prosedur dalam bahasa pemrograman BASIC yang memungkinkan pengguna untuk memperbaiki data pasien berdasarkan ID yang dimasukkan. Program ini mencari ID pasien yang ingin diperbaiki dan jika ditemukan pengguna akan diminta untuk memasukkan data baru. Jika ID tidak ditemukan, maka program akan memberitahu pengguna. Yang pertama yang dilakukan adalah deklarasi variabel dim ID as string. Mendeklarasikan variabel ID untuk menyimpan ID pasien yang ingin diperbaiki. ID bertipe data, string atau teks. Dim font as integer. Mendeklarasikan variabel font untuk menandai apakah ID pasien ditemukan. Font berupa integer. Font sama dengan 0, menetapkan nilai awal font menjadi 0 yang berarti ID pasien belum ditemukan. Yang kedua, meminta input ID pasien. Print menampilkan pesan ke layar untuk meminta pengguna memasukkan ID pasien yang ingin diperbaiki. Input ID mengambil input ID yang dimasukkan oleh pengguna dan menyimpannya dalam variabel ID. Yang ketiga, mencari data pasien berdasarkan ID. For I sama dengan 1 to jumlah data pasien. Perulangan for digunakan untuk memeriksa setiap data pasien dalam array data pasien. Jumlah data adalah jumlah data pasien yang ada. If data pasien I0 sama dengan ID, then program memeriksa apakah ID yang dimasukkan oleh pengguna ID sama dengan ID yang ada pada data pasien. Data pasien I0, I adalah indeks dari pasien yang sedang diperiksa. Yang keempat, menampilkan data lama dan meminta input data baru. Font 1 menandakan bahwa ID pasien yang dimasukkan telah ditemukan dalam data. Print menampilkan informasi data pasien yang ditemukan ID, nama, umur, jenis kelamin, alamat, dan jenis penyakit pada layar. Setelah itu, program meminta pengguna untuk memasukkan data baru untuk pasien tersebut termasuk ID pasien baru, nama pasien baru, umur pasien baru, jenis kelamin pasien baru, alamat pasien baru, jenis penyakit pasien baru. Data yang dimasukkan oleh pengguna akan menggantikan data lama pada array data pasien IX. Nah, untuk bagian yang ini, program akan meminta pengguna untuk memasukkan data baru pasien tersebut termasuk ID pasien baru, nama pasien baru, umur pasien baru, jenis kelamin pasien baru, alamat pasien baru, jenis penyakit pasien baru. Untuk bagian ini menangani kasus ketika data pasien tidak ditemukan. Setelah perulangan selesai, jika font masih 0 artinya ID dalam tidak ditemukan dalam data. Program akan menampilkan pesan data pasien tidak ditemukan. Jika pasien ditemukan dan diperbaiki, maka program akan menampilkan pesan untuk menekan enter untuk kembali ke menu dan menunggu pengguna menekan tombol enter menggunakan sleep. Pada bagian ini menyelesaikan proses pengeditan data. Setelah data pasien berhasil diperbarui, program menampilkan pesan data pasien berhasil diperbarui. Exit for, program keluar dari perulangan for karena pasien dicari sudah ditemukan dan datanya sudah diperbarui. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai materi subprogram hapus data. Dalam sistem pencatatan pasien, terkadang diperlukan fitur untuk menghapus data pasien yang tidak lagi diperlukan. Program ini dirancang untuk menghapus data pasien berdasarkan ID dengan memastikan bahwa daftar pasien tetap tersusun rapi setelah proses penghapusan dilakukan. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam struktur programnya. Yang pertama, kita akan melakukan deklarasi variabel berupa dim ID as string
dim found as integer, found sama dengan 0, di mana ID merupakan variabel untuk menyimpan ID pasien yang akan dihapus, sedangkan found merupakan variabel penanda apakah pasien ditemukan atau tidak. Jika 0, maka tidak ditemukan, dan jika 1, maka ditemukan. Kemudian yang kedua, memasukkan ID pasien yang akan dihapus. Program akan meminta pengguna untuk memasukkan ID pasien yang ingin dihapus. ID ini berfungsi sebagai identifikasi unik untuk menemukan data pasien dalam daftar. Jika pengguna memasukkan ID yang benar, program akan mencari data pasien dengan ID tersebut di dalam daftar. Selanjutnya yang ketiga, akan dilakukan pencarian data pasien. Setelah ID pasien dimasukkan, program akan melakukan pencarian dalam daftar pasien untuk menemukan apakah ID tersebut ada atau tidak. Jika ID ditemukan, program akan melanjutkan ke proses penghapusan data. Namun, jika ID tidak ditemukan, program akan memberikan peringatan kepada pengguna bahwa data pasien tidak ada dan tidak akan melakukan perubahan pada daftar pasien. Kemudian yang keempat, kita akan menghapus data pasien dengan menggeser data lain ke atas. Jika ID pasien ditemukan dalam daftar, program akan menghapus data pasien tersebut dengan cara menggeser semua data yang ada di bawahnya ke atas satu posisi. Nah, mengapa kita harus menggeser data? Ketika satu data dihapus, ada celah kosong di dalam daftar pasien. Untuk memastikan daftar pasien tetap rapi tanpa celah kosong, data pasien lain dipindahkan ke atas agar tidak ada posisi yang kosong. Semua informasi pasien yang ada setelah pasien yang dihapus akan dipindahkan ke indeks sebelumnya. Yang kelima, memperbarui jumlah data pasien. Setelah semua data pasien yang berada di bawah pasien dihapus dan digeser ke atas, program akan mengurangi jumlah total pasien sebanyak 1. Ini penting untuk memastikan bahwa daftar pasien tetap akurat dan tidak ada data kosong yang tersimpan dalam sistem. Kemudian yang keenam, memberikan konfirmasi ke pengguna. Setelah data pasien berhasil dihapus, program akan menampilkan pesan konfirmasi kepada pengguna bahwa data telah berhasil dihapus. Jika ID pasien tidak ditemukan dalam daftar, program juga akan menampilkan pesan peringatan memberitahu pengguna bahwa ID pasien tidak ditemukan. Yang terakhir atau yang ketujuh, mengembalikan kontrol ke menu utama. Setelah proses penghapusan selesai, program akan kembali ke menu utama sehingga pengguna bisa melakukan tindakan lain seperti menambahkan pasien baru, mengedit data pasien lain, mencari informasi pasien yang tersimpan. Dengan metode ini, sistem pencatatan pasien tetap terorganisir dengan baik sehingga pencarian, penghapusan, dan penambahan data bisa dilakukan dengan efisien. Materi selanjutnya yaitu subprogram tampilkan data akan dijelaskan lebih lanjut oleh Nesya. Baik, terima kasih Desi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tampilkan data. Prosedur tampilkan data berfungsi untuk menampilkan seluruh data pasien yang disimpan dalam array data pasien. Jika tidak ada data pasien yang tersedia, prosedur ini akan memberitahu pengguna dan keluar. Berikut adalah penjelasan mengenai kode ini. Yang pertama ada mengecek ketersediaan data. Bisa dilihat dalam program if jumlah data sama dengan 0 then. Artinya, memeriksa apakah jumlah data yang menyimpan jumlah total data pasien bernilai 0. Jika jumlah data adalah 0, artinya tidak ada data pasien yang telah dimasukkan. Jika tidak ada data, program menampilkan pesan tidak ada data pasien yang tersedia. Kemudian menunggu pengguna menekan enter dengan menggunakan sleep dan keluar dari prosedur menggunakan exit sub. Lalu yang kedua, membersihkan layar dan menampilkan header. Bisa dilihat dalam program CLS, artinya membersihkan layar untuk memberikan tampilan yang bersih sebelum menampilkan data. Kemudian print data pasien, menampilkan judul data pasien di bagian atas tampilan. Lalu print, menggunakan karakter mengurang atau negatif untuk membuat garis pemisah dan memberikan format yang lebih rapi pada tabel data pasien. Baris kedua dan ketiga menunjukkan nama kolom untuk setiap data pasien yang ditampilkan, seperti ID pasien, nama, umur, jenis kelamin, alamat, dan jenis penyakit.
Selanjutnya yang ketiga, menampilkan data pasien. Setelah data pasien sudah kita tambahkan, kemudian kita tampilkan menggunakan statement print. Seperti print data pasien buka kurung i,0 tutup kurung untuk menampilkan ID pasien, dan seterusnya sampai data pasien buka kurung i,5 tutup kurung untuk menampilkan jenis penyakit pasien. Nah, setiap baris menampilkan data pasien dalam format tabel untuk memudahkan kita dalam membaca format tersebut. Kemudian yang keempat, kembali ke menu. Bisa dilihat dalam program, print, tekan enter untuk kembali ke menu. Artinya, menampilkan pesan untuk meminta pengguna menekan enter untuk kembali ke menu sebelumnya. Selanjutnya ada sleep. Maksudnya, program menunggu sampai pengguna menekan enter. Setelah itu, prosedur selesai dan keluar dari SUP. Kesimpulannya adalah, prosedur tampilkan data bertugas untuk menampilkan seluruh data pasien yang ada dalam sistem dalam format tabel. Program memulai dengan memeriksa apakah ada data dan jika ada, menampilkan data tersebut secara rapi. Jika tidak ada data, program memberitahu pengguna dan keluar. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nisrina. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengakhiri program berdasarkan konfirmasi pengguna. Berikut adalah langkah-langkahnya. Langkah pertama, kita melakukan deklarasi prosedur dan variabel, yang dimana pada program ini terdapat sub keluar dan dim konfirmasi astring. Sub keluar itu berfungsi untuk mendeklarasikan prosedur keluar yang akan digunakan untuk mengakhiri program, sedangkan dim konfirmasi astring digunakan untuk mendeklarasikan variabel konfirmasi yang akan menyimpan input dari pengguna dalam bentuk teks atau string. Cara yang kedua itu dengan cara meminta konfirmasi dari pengguna. Pada program itu terdapat print apakah Anda yakin ingin keluar, Y atau N, dan input konfirmasi. Nah, menampilkan pesan konfirmasi yang meminta pengguna memilih Y ya untuk keluar atau N tidak untuk kembali ke menu. Input konfirmasi berfungsi untuk mengambil input dari pengguna dan menyimpannya dalam variabel konfirmasi. Kemudian cara yang ketiga itu mengecek jawaban pengguna. Pada program terdapat if you cast string dalam kurung konfirmasi sama dengan Y then. UCast string konfirmasi itu berfungsi untuk mengubah input pengguna menjadi huruf besar atau uppercase agar program tetap dapat mengenali input meskipun pengguna mengetik huruf kecil atau Y kecil. Jika pengguna memasukkan Y besar, maka program akan keluar. Selanjutnya itu cara keempat, jika pengguna memilih keluar. Pada program terdapat CLS, print terima kasih program selesai, N. Nah, CLS sendiri ini berfungsi untuk membersihkan layar sebelum menampilkan pesan keluar. Sedangkan print terima kasih program selesai berfungsi untuk menampilkan pesan perpisahan kepada pengguna. N itu berfungsi untuk menghentikan program sepenuhnya. Cara yang terakhir atau cara yang kelima itu jika pengguna memilih tidak keluar. Pada program terdapat else, print tekan enter untuk kembali ke menu, sleep, and if, dan end sub. Jika pengguna memasukkan selain Y, program akan menampilkan pesan, tekan enter untuk kembali ke menu, dan menunggu pengguna menekan enter sebelum kembali ke menu utama dengan perintah sleep. Oke, sekian. Terima kasih. Baik, di sini kami akan menjalankan program kami. Pertama nih tampilan utamanya seperti ini ya teman-teman. Ada menu utama di mana nomor 1 tambahkan data pasien, 2 perbaiki data pasien, 3 hapus data pasien, keempat tampilkan data pasien, dan yang kelima itu adalah keluar. Di sini kami akan memulai dari nomor 1 dulu, tambahkan data pasien. Enter. Nah, terus kita masukkan ID pasien. Misalnya ID pasiennya itu RS11. Enter.
Nah, kemudian masukkan nama pasien. Contohnya itu nama pasiennya adalah Nina. Enter lagi, masukkan umur pasien. Umur pasiennya berapa? 19 tahun. Enter, masukkan jenis kelamin. Karena si Nina ini perempuan, jadi tulisnya P. Enter lagi, masukkan alamat pasien. Alamatnya itu bebas ya. Misalnya di sini Jalan Pelopor. Oke. Enter lagi, masukkan jenis penyakit. Nah, jenis penyakitnya apa? Di sini misalnya penyakitnya batuk, pilek. Enter lagi, akan keluar seperti ini data pasiennya. Nah, apakah Anda telah selesai mengisi data? Kalau udah, ketik Y, itu tandanya selesai. Kemudian kita masuk ke nomor satu lagi nih untuk data pasien selanjutnya, yaitu masukkan ID pasien. Misalnya ID pasien ini RS12. Enter lagi, masukkan nama pasien. Nama pasiennya misalnya Ica namanya. Enter, masukkan umur pasien. Di sini tulis 20. Enter lagi, jenis kelaminnya perempuan P. Kemudian masukkan alamat pasien. Di sini contohnya Jalan Bekasi. Kemudian kita enter lagi, masukkan jenis penyakit. Penyakitnya itu adalah MAH. Kita enter lagi, dan ini dia adalah data pasien bernama Ica. Tapi ternyata, oke, kita isi Y. Ternyata ada kesalahan nih, jadi kita harus perbaiki data pasien. Kita klik angka 2. Nah, kita masukin ID pasien yang ingin diperbaiki. Misalnya RS12. Nah, ini masukin ID pasien yang baru. Yang tadi kan RS12. Kita ganti jadi RS111. Kita enter lagi. Nah, masukkan nama pasien yang baru. Tadi namanya Ica, kita ganti jadi Rafica. Enter, masukkan umur pasien yang tadinya 20, kita ubah jadi 19 tahun. Kita enter lagi, jenis kelaminnya masih sama, yaitu perempuan. Enter, masukkan alamat pasien, alamatnya Jalan Kapuk. Oke, ini udah kita ubah ya. Masukkan jenis penyakit pasien baru. Tadi kan sakitnya MAH, kalau sekarang sakit lambung. Oke, nah ini dia adalah data pasien terbaru atas nama Rafika. Nah, tekan enter untuk kembali. Selanjutnya kita akan ke nomor 3, yaitu hapus data pasien. Enter, masukkan ID pasien yang ingin dihapus. Kita akan menghapus ID pasien RS11. Enter, selesai. Selanjutnya kita akan ke nomor 4, yaitu tampilkan data pasien. Kita ingin menampilkan data pasien atas nama Rafika dengan ID pasiennya RS111. Oke, tekan enter untuk ke menu utama dan kita klik angka 5 untuk keluar. Apakah Anda yakin ingin keluar? Kalau yakin, ketik Y. Kalau tidak yakin, ketik N. Oke, karena kita yakin jadi kita ketik Y, dan terima kasih, program pengolahan data pasien telah selesai. Baik, kita sudah memasuki ke bagian kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari program yang kami rancang ini untuk mengelola informasi pasien secara sistematis dan efisien. Program ini memiliki menu utama yang memungkinkan pengguna untuk memilih salah satu dari 4 fitur utama. 4 fitur utama itu ada, yang pertama ada menambahkan data, yaitu memasukkan informasi pasien baru ke dalam sistem. Yang kedua, memperbaiki data pasien, seperti mengedit atau memperbarui informasi pasien yang sudah ada. Yang ketiga, menghapus data pasien. Menghapus data pasien berdasarkan ID yang dimasukkan oleh pengguna. Yang keempat atau yang terakhir ini menampilkan data pasien, menampilkan semua data pasien yang tersimpan dalam sistem. Nah, data-data pasien itu disimpan dalam satu file yang memiliki struktur yang terdiri dari 6 field. Yang pertama itu ada ID pasien sebagai identitas unik, yang kedua nama pasien, umur pasien, yang keempat jenis kelamin, kelima alamat pasien, keenam jenis penyakit.
Agar lebih menarik dan mudah digunakan, program ini dimodifikasi dengan tampilan yang lebih estetis. Ini bisa mencakup penggunaan warna, tata letak yang rapi, dan tampilan interaktif sehingga pengguna lebih nyaman saat menggunakan sistem. Dari keseluruhan sistem ini dapat disimpulkan bahwa program ini mempermudah pengolahan data pasien, sehingga proses pencatatan, pencarian, perbaikan, dan penghapusan data dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan efisien. Baiklah, sebelum presentasi diakhiri, saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 ingin menyampaikan terima kasih atas atensi teman-teman telah menyimak presentasi kami dari awal hingga akhir. Semoga materi ini bisa berguna bagi kita semua. Sebelum saya akhiri presentasi ini, saya ada sedikit pantun. Ternak-ternak seikan teri diternak dalam kolam. Karena telah sampai di penghujung materi, kami akhiri dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.